Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita masih membahas mengenai belajar komputer dari nol, benar-benar dari nol ya. Ini adalah tema-tema yang akan kita pelajari atau kita bahas pada channel ini. Jika teman-teman terbantu atau suka dengan materi-materinya, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe ya, gratis. Dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memindahkan file ataupun folder dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita intro dulu. Oke, sebenarnya materi kali ini itu adalah materi pembukaan untuk materi kita yang selanjutnya, di mana di sana kita akan membahas bagaimana cara memindahkan file itu dari atau ke flash disk ke komputer, dan kita juga akan bahas nanti cara memindahkan file dari komputer ke HP dan sebaliknya. Jadi sebelum ke sana kita harus tahu dulu sebenarnya cara memindahkan itu seperti apa atau caranya bagaimana. Nah, di sini saya udah siapkan dua folder. Ini ada folder 1 isinya seperti ini. Ada 3 file yang namanya itu 1, 2, 3, dan di folder 2 itu ada file yang namanya ABC. Nah, nanti kita akan coba pindahkan dari folder 1 ke folder 2 dan sebaliknya. Untuk lebih mudahnya akan saya jejerkan seperti ini ya. Jadi nanti akan terlihat proses pemindahannya itu seperti apa. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, saya sangat menyarankan teman-teman untuk tidak nge-skip video ini ya. Karena ini takutnya nanti pas mindahin data ternyata datanya hilang terus bingung. Metode pemindahan ini memang ada dua, ada yang kita ngeduplikat, ada yang juga memindahkan. Maksudnya memindahkan itu ya hilang nanti file yang sebelumnya. Nah, untuk itu teman-teman harus perhatikan jangan sampai di skip. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk perpindahan file ini ada dua jenis. Yang pertama ada duplikat atau copy, dan ada satu lagi namanya cut. Cut itu beneran pindah. Nah, kita mulai dari cut dulu. Misalnya saya akan memindahkan atau nge-cut si file angka 3 ini, kita akan pindahkan ke sini atau kita cut pindah ke sini. Nah, caranya kita pindahkan seperti ini. Jadi, kalau cut itu maka di folder atau tempat sebelumnya itu dia akan hilang, lalu dia akan pindah ke tempat yang tempat barunya gitu ya. Nah, itu adalah cut. Nah, sedangkan copy sendiri itu seperti ini teman-teman, ngeduplikat. Jadi di tempat asalnya itu filenya itu tidak akan menghilang dan dia akan muncul di tempat yang baru, dan itu filenya pasti sama ya. Nah, jadi dari sini teman-teman harus udah bisa menentukan nanti kalau misalnya mau memindahkan file itu mau di copy atau mau di cut. Kalau misalnya file tersebut masih penting di tempat yang asalnya, ya jangan di cut tapi di copy aja agar nanti bisa duplikat seperti ini. Nah, kalau sudah bisa membedakan nanti mau di cut atau di copy, selanjutnya kita akan bahas caranya itu seperti apa. Misalnya kita akan pindahkan atau cut file yang ini ya, angka 1. Kita tinggal klik kanan di sana lalu tekan ini cut. Nah, nanti filenya itu akan lebih buram dibandingkan yang lainnya ya. Selanjutnya kita menuju tempat yang akan kita jadikan tujuannya. Kita klik kanan di sana lalu pilih paste. Nah, dari situ lihat ini file satunya udah pindah ke sini, dan di tempat sebelumnya file satunya itu udah nggak ada. Nah, sedangkan untuk copy sendiri kita klik kanan sama seperti tadi lalu tekan copy. Nah, bedanya cut sama copy, kalau copy itu di sini tidak ada apa ya, ngeblur-ngeblurnya itu nggak ada, jadi tetap seperti bentuk biasa. Terus sama seperti cut, kita tinggal menuju tempat tujuannya tadi, kita klik kanan lalu paste. Nah, di sini kita akan bahas secara keseluruhan untuk cara cut dan copy itu seperti apa. Tadi udah kita jelaskan ya, untuk klik kanan itu bisa kita pilih cut ataupun copy. Jadi ini udah pilihannya itu jelas banget mau cut ataupun copy. Nah, selain dengan cara itu kita bisa juga mengopi atau cut itu dengan cara menyeret ya. Nah, jadi kita bisa seret seperti ini. Kita pindahkan ke folder yang lainnya. Nah, di sini kita akan langsung ngelihat karena ini hilang filenya, itu berarti proses ini adalah proses cut. Tapi bukan berarti setiap kita menyeret seperti ini itu adalah cut ya. Nah, jadi proses seret itu ketika dia masih dalam satu drive. Bagi teman-teman yang belum paham mengenai drive, sebenarnya udah kita bahas juga di video yang ini ya. Nah, di sini akan jelaskan sedikit aja mengenai drive. Nah, jadi di sini itu ada drive C, D, E dan lain sebagainya. Nah, ketika dia masih dalam satu drive, misalnya sama-sama di drive C folder tersebut, ketika kita seret maka perintahnya itu akan menjadi cut seperti ini, berpindah ya.
Tapi kalau misalnya dia udah beda drive, ketika kita seret itu perintahnya akan menjadi copy. Nah, karena folder 1 itu di desktop, berarti itu di drive C ya, dan folder 2 juga di desktop atau di drive C, makanya ketika kita seret dia perintahnya itu cut. Nah, kita akan contohkan misalnya di sini di drive A kita buat folder 3. Ini adalah folder 3 yang posisinya itu di E, dan ini ada folder 1 yang posisinya di C. Nah, ini kalau kita tarik karena ini udah beda drive, maka perintahnya bukan cut lagi tapi jadi copy. Teman-teman bisa lihat di sini masih ada file yang angka 1 dan di sini juga udah muncul file yang angka 1. Jadi untuk proses seret sendiri ketika dia berbeda drive maka dia akan jadi copy. Ketika dia di dalam drive yang sama, maka dia akan menjadi cut. Nah, selanjutnya gimana cara memindahkan file yang lebih dari satu? Nah, caranya kita harus ngeblok dulu. Contohnya misalnya dua file ini kita blok, lalu kita cut, kita paste di tempat berikutnya tuh. Ini juga bisa kita terapkan untuk yang copy ya. Kita langsung aja blok, klik kanan, copy, terus paste. Jika ada yang bertanya apakah bisa melakukan copy ataupun cut itu dengan cara nyicil, nyicil itu maksudnya seperti ini ya. Misalnya kita akan memindahkan 1 dan 2 1 dan 3 ya, 1 dan 3, tapi kita nyicil satu persatu ngebloknya atau milihnya satu persatu. Misalnya ini kita copy, ke sini kita copy lagi. Nah, nanti kita paste di sini. Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi yang terakhir doang yang terefek cut ataupun kopinya. Nah, jadi yang pertama tadi itu dianggap tidak jadi. Sama juga dengan cut, misalnya kita cut di sini terus kita cut lagi di angka 3. Di sini teman-teman bisa lihat angka satunya sekarang lagi ngeblur. Pas kita cut di angka 3 di sini, nah yang ngeblur itu pindah ke yang 3. Misalnya kita pindah ke 2 lagi, tuh. Dia pindah ke yang nomor 2 ini ngeblurnya. Nah, jadi kalau misalnya kita paste, yang akan tercut atau terpindah itu cuman yang terakhir, yaitu file yang nomor 2 tadi. Perlu diingat juga ketika kita memindahkan file itu harus melihat nama filenya ya. Contohnya di sini, misalnya di sini ada file gambar namanya B dan di sini juga ada file gambar namanya B. Namanya sama tapi bentuknya beda, misalnya seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita pindahkan file yang namanya sama dan tipe filenya juga sama itu, nanti akan bertabrakan. Nah, maka akan muncul tampilan yang kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita udah diingatkan ya bahwa di tempat tujuan kita itu sudah ada file yang namanya b.jpg juga. Terus di sini kita diberi 3 pilihan. Kalau replace itu artinya berarti kita akan menggantikan file yang ada di tempat tujuan kita itu dengan file yang baru saja kita pindahkan. Jadi kalau misalnya kita pilih yang ini, otomatis yang warna biru ini hilang dan digantikan dengan yang warna hijau ini. Kita coba aja ya. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini file yang warna birunya hilang dan berubah menjadi hijau. Oke, lanjut kita ke pilihan yang kedua. Di sini ada skip this file, itu artinya kita tidak jadi ngopi ya teman-teman. Jadi file di sini tidak berubah, di sini juga tidak berubah. Terus kalau misalnya yang pilihan nomor 3, nah di sini kita dikasih lihat file yang namanya sama tadi. Terus kalau mau pilih tinggal contreng aja seperti ini, mau pilih yang mana. Tapi kalau misalnya kita ingin keduanya ya contreng keduanya, lalu kita continue aja. Tuh, nanti dia akan muncul yang seperti ini. Namanya tetap sama B, tapi di sini ada kode angka 2-nya. Jadi seperti itu ya. Kalau masih ada yang kurang jelas atau dirasa perlu ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya kalau video ini bermanfaat. Tonton juga video-video bermanfaat lainnya di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya.